Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap sehat, tetap setia dalam menjalani masa Prapaskah ini. Kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Kita semakin mendekati hari raya Paskah. Maka mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Hari ini kita kembali diajak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tepat di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil kembali kita dengar kisah tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan mereka hendak merajami dia dengan batu, tetapi kemudian Yesus menyelamatkan perempuan ini. Dalam permenungan saya kembali seorang perempuan yang terancam hukuman mati tadi karena kedapatan berzina mendapatkan belas kasih Allah. Kita juga berbuat dosa, Bapak Ibu. Tapi Allah selalu mengasihi kita. Maka kita patut bersyukur dan belajar dalam hidup ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Yesus tidak menghukum perempuan ini. Disinilah Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan tidak akan pernah berhenti. Tapi kejahatan harus dibalas dengan belas kasih dan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Yesus selalu mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat dosa lagi dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk terus berbuat baik dan belajar dari pengalaman kejatuhan kita. Lalu tidak menghukum orang lain, tapi dengan pengalaman kejatuhan lalu kita diterima dengan belas kasih Allah. Kita lakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang sedang jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari hati yang berbelas kasih, hatinya Allah, untuk tidak menghukum siapapun.
Yesus juga tidak menghukum orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi dia mengingatkan mereka, kalau kamu merasa, barang siapa yang merasa dia tidak pernah berbuat dosa, hendak dia yang pertama mengambil batu dan melemparkan kepada perempuan. Hidup ini perlu untuk saling mengingatkan supaya kita sadar. Bukan melihat kelemahan orang lain, tapi saling mengingatkan satu sama lain agar kita tidak tersesat. Tapi kita selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah bagi hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima hingga saat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka, agar mereka tidak mengalami keputusasaan. Berikanlah mereka kekuatan untuk menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Dan kalau boleh Tuhan, Engkau jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu. Engkau tabib di atas tabib, menyembuhkan mereka, agar mereka boleh terus mewartakan belas kasih dan kebaikan. Berkati juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan kesehatan, kesabaran. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.